Shalom adik-adik semua, apa kabar hari ini? Senang sekali Kakak Christine kembali berjumpa dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan mulai ibadah kita ya. Coba semua sikap yang baik untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita mau menaikkan pujian Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ini mungkin lagunya baru adik-adik dengar, tapi kita mau belajar bersama-sama ya menyanyikan pujian ini untuk Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Artinya kebaikan Tuhan boleh kita rasakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yuk kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan terima kasih juga Tuhan telah memberkati, menjaga, dan melindungi kami. Terima kasih juga untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan juga memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan
memuji Tuhan sebab Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyertai kita. Kita angkat pujian ya. Kasih Allah tak berkesudahan. Kamu boleh bernyanyi, menari, menggerakkan badan kamu untuk memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan beraih, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan beraih, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Kak Kristin begitu senang untuk memuji Tuhan. Kita masih mau lanjutkan pujian ya, karena kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kita, dan kepada Dialah kita harus mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kita. Kita mau angkat pujian ya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya, kita akan pujian ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Senang sekali kita sudah memuji Tuhan. Dan sekarang waktunya kita untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kamu sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Ketika kamu mendengar firman Tuhan, berikan tertib ya, dengar-dengaran akan firman Tuhan ya. Main-mainnya nanti dulu ya, bercandanya nanti dulu. Konsentrasi dengan firman Tuhan, dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian God is so good.
Shalom adik-adik semua. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama lagi beribadah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama ya. Mari kita datang kepada Tuhan, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Semuanya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur karena penyertaan Tuhan yang selalu sempurna. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, dan ajar kami untuk duduk diam tertib mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, bantu kami untuk melakukan firman Tuhan dan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang senang sekali kita bisa berkumpul lagi, ya walaupun secara online. Hari ini kakak akan membawakan satu cerita di dalam perjanjian lama tentang seorang yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Nah, adik-adik, minggu-minggu kemarin kita belajar tentang Yusuf. Nah, ini kelanjutan dari cerita Yusuf. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu kisah tentang Nabi Musa. Nah, adik-adik sering dengar ya tentang Nabi Musa. Nah, adik-adik yang punya Alkitab silakan buka Alkitabnya di dalam Keluaran pasal 1 dan pasal kedua. Nah, ini pasalnya lumayan panjang. Jadi kalau adik-adik mau tahu ceritanya lebih lanjut lagi, nanti baca firman Tuhan ini selesai ibadah ya, silakan dibaca. Nah, kakak akan menyampaikan cerita Musa dari bagaimana kejadian kelahiran Musa dan bagaimana Tuhan menolong Musa. Nah, adik-adik masih ingat sih waktu itu Yusuf menjadi salah satu orang yang penting di tanah Mesir. Nah, sesudah sekian lama akhirnya Yusuf dan semua orang-orang yang seangkatan dengan Yusuf sudah meninggal, dan semakin hari semakin bertambah banyaklah orang Israel di tanah Mesir. Semakin hari semakin bertambah banyak. Nah, pada suatu kali ada satu raja yang baru muncul, namanya Raja Firaun. Nah, Raja Firaun ini melihat bahwa pertumbuhan bangsa Israel ini semakin hari semakin bertambah banyak. Dia mulai takut dan berpikir, wah, nanti kalau semakin hari semakin banyak orang Israel, nanti lama-lama bangsa kita akan diduduki sama bangsa Israel. Kita harus cari cara bagaimana caranya supaya bangsa Israel bisa musnah, tidak menjadi orang yang punya kuasa di dalam bangsa Mesir. Nah, adik-adik, bangsa Israel semakin hari semakin disiksa dengan luar biasa. Nah, mereka jadi budak, mereka dipekerjakan dengan sangat kasar. Nah, tetapi yang ajaibnya bangsa Israel ini bukannya semakin hilang, tidak. Bangsa Israel ini semakin hari malah semakin bertumbuh, semakin banyak. Nah, hampir menguasai bangsa Mesir ini. Nah, adik-adik, suatu kali Raja Firaun ini berkata kepada para bidan yang membantu ibu-ibu untuk melahirkan, melahirkan baby. Nah, Raja Firaun bilang kepada para bidan ini, nanti ya kalau kamu bantu ibu-ibu melahirkan, kalau umpamanya ada salah satu bangsa, ada kaum Ibrani, ibu-ibu yang melahirkan dari kaum Ibrani yang akan melahirkan seorang anak laki-laki, tolong langsung bunuh dia supaya anak laki-laki tersebut tidak hidup. Nah, kemudian apa yang dilakukan para bidan ini? Para bidan ini malah tidak mengindahkan perkataan Raja Firaun karena mereka mengasihi orang-orang Ibrani ini. Nah, maka terus bertambahlah bangsa Israel. Nah, kemudian Raja Firaun mencari cara lain lagi. Akhirnya dia menyampaikan bahwa setiap anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel harus dibunuh. Nah, adik-adik, harus dibunuh. Bayangkan nggak? Nah,
masih baby, baru lahir, tidak tahu apa-apa, harus dibunuh karena Raja Firaun takut suatu hari bangsa Israel akan menduduki bangsa Mesir. Nah, dia tidak suka dan akhirnya dia perintahkan supaya setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Nah, pada suatu kali ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi. Nah, pada pasal kedua menikah dengan seorang perempuan Lewi dan kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Dia menyembunyikan bayi laki-laki ini selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan, dia tidak tahu lagi harus bagaimana menjaga anak ini supaya tidak ketahuan dan tidak dibunuh. Kemudian, ibu dari bayi laki-laki ini membuat satu tempat, bisa dibilang kayak keranjang ya. Nah, baby itu dimasukin ke dalam keranjang itu dan kemudian dihantarkan ke sungai Nil supaya tidak dibunuh oleh Raja Firaun. Nah, kemudian suatu hari ketika ibu ini berusaha untuk menyelamatkan anak laki-lakinya dengan membuang anak ini ke sungai Nil. Nah, supaya dia berharap mungkin nanti ada orang yang akan menyelamatkan anak ini. Nah, adik-adik, bayi laki-laki ini mempunyai seorang kakak namanya Miriam. Nah, coba adik-adik bisa baca di ayat yang keempat. Nah, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Nah, adik-adik, bayi laki-laki ini mempunyai seorang kakaknya. Kakak ini memantau. Nah, sepanjang bayi ini mengalir di sungai ya. Nah, dia mengikuti arus sungai. Bayi ini terus berjalan. Kakaknya juga memperhatikan dari jauh. Kakaknya selalu perhatikan dari jauh apakah adiknya akan baik-baik saja atau bagaimana. Nah, dia pantau. Gimana ya? Dari jauh dia selalu perhatikan. Nah, adik-adik, ternyata ketika bayi ini semakin berjalan melalui arus sungai, di ujung ketemu Tuan putri dari Firaun. Nah, sedang mandi dengan dayang-dayangnya. Kemudian Tuan putri ini lihat, wah, ada apa itu? Sepertinya ada keranjang. Nah, kemudian dia menyuruh hambanya untuk membawa keranjang itu dan ketika dibuka, isinya ada seorang bayi laki-laki. Terus putri ini bilang, wah, ini tentu anak dari bangsa Ibrani ya, bangsa Israel ini ya. Nah, kemudian dia menyelamatkan anak itu dan ketika dia menyelamatkan anak itu, kakaknya ini muncul. Tapi dia bilang sama Tuan Putri, bagaimana kalau aku menolong Tuan Putri membawa seorang pengasuh yang seorang inang di ayat yang ke-7. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri. Nah, karena bayi ini masih kecil, masih perlu susu. Nah, kemudian kakaknya ini berinisiatif, Tuan Putri, bagaimana kalau aku membawa seorang yang bisa menyusukan anak ini? Nah, Tuan Putri pasti dengan senang hati ya, ada yang menolong supaya anak ini tetap bisa hidup. Nah, kemudian kakak dari bayi perempuan ini membawa siapa kepada Tuan Putri? Nah, dia membawa mama dari bayi laki-laki ini. Nah, kemudian dia bilang sama Tuan Putri, ini ibu yang bisa membantu menyusukan anak ini. Nah, tetapi Tuan Putri tidak tahu kalau dia adalah mama dari bayi laki-laki ini. Nah, kemudian dia bilang, kamu tolong bantu anak ini, susukan anak ini supaya anak ini terus semakin
hari semakin bertambah, bertumbuh besar. Nanti kalau sudah besar tolong balikin ke saya ya. Nah, Tuan Putri bilang seperti itu. Nanti kamu saya upah, nanti kamu saya bayar, intinya gitu ya. Nah, kemudian akhirnya anak ini dirawat lagi sama mamanya. Nah, setelah besar, anak ini dikembalikan kepada Tuan Putri. Dan Tuan Putri menamakan bayi ini dengan nama Musa. Musa yang artinya diambil dari air. Nah, adik-adik, kita melihat bagaimana kehidupan Musa. Maka dari bayi sekalipun Tuhan menolong Musa, selamatkan Musa dari maut ya, yang awalnya harus dibunuh, tetapi Tuhan menolong Musa tetap hidup. Semua karena kemurahan Tuhan. Nah, adik-adik, kita sama-sama bersyukur mendengar cerita tentang Musa, bagaimana Tuhan menolong Musa ya. Nah, adik-adik juga bersyukur karena sampai hari ini pun adik-adik hidup semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan melawat adik-adik melalui orang tua adik-adik, melalui orang-orang sekitar adik-adik yang sangat sayang sama adik-adiknya. Adik-adik harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena itu semua pertolongan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan mari kita mau selalu mengucap syukur, bilang sama Tuhan, hari ini Tuhan Yesus, terima kasih hari ini aku ada semua karena kebaikan Tuhan. Aku masih bisa sekolah, masih bisa bermain, masih bisa makan, masih bisa tidur dengan tenang, semua karena pertolongan Tuhan. Kita mau belajar mengucap syukur ya adik-adik. Nah, sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk membaca satu ayat Alkitab di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Kita akan baca sama-sama ayat ini di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Kita baca dari Tuhan adalah penolongku. Segitu aja ya. Kita baca sama-sama. Ibrani pasal 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Kita baca sekali lagi Ibrani pasal 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Bisa? Sekali lagi kita katakan sama-sama. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Tuhan adalah penolongku. Nah, jadi mari kita ucapkan ayat ini dan percaya bahwa Tuhan yang menjadi penolong kita, satu-satunya penolong kita, satu-satunya yang selalu menolong kita ya. Nah, jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena ada Tuhan. Dan sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bilang terima kasih sama Tuhan karena sudah diingatkan melalui firman Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong bayi Musa untuk tetap hidup dan semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami juga berterima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami tetap ditolong Tuhan, diberi kesehatan, diberikan kesempatan untuk terus memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan ajak kami menjadi anak-anak yang selalu berterima kasih, mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, bagus sekali cerita firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Kakak Junita yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk hari ini. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Ingat, berikan persembahan kamu pada celengan atau kotak yang sudah kamu siapkan di rumah.
kamu bisa kumpulkan persembahan kamu ke dalam celengan ataupun kotak yang sudah kamu sediakan di rumah ya. Sekarang Kak Christine kasih kesempatan untuk kamu ambil celengan atau kotak kamu. Nah, kalau sudah, nanti anak-anak jangan lupa ya, ketika kita kembali beribadah lagi di gereja, kamu bisa bawa persembahan kamu, oke? Nah, sekarang waktunya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Tetapi ingat, minggu depan kita berjumpa lagi ya, untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang selalu menolong dalam kehidupan kami. Terus Tuhan ajari kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami, menolong kami di waktu kami sedih, di waktu kami mengalami banyak masalah, di mana kami mengalami banyak pergumulan. Tuhan selalu menolong kami, dan kami percaya juga Tuhan juga akan menolong keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengakhiri ibadah kami, dan kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.